Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu yang menguatkan setiap langkah kita, menerangi setiap jalan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, namun tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kita bersyukur saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena firman Tuhan itu yang membuat langkah hidup kita tetap kuat. Sebab itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, dan angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyiapkan hati kita, bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat dimana kami merenungkan firman Tuhan, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu itu yang membersihkan kehidupan kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Itu sebabnya dimanapun kami berada saat yang indah ini, kami mau buka hati kami mau menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Raja Daud yang ada di dalam Mazmur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 13. Mazmur 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala pemazmur menuliskan ini, saya pelajari ada kata yang diulang-ulang, yaitu pertanyaan kepada Tuhan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Berulang-ulang pemazmur bilang, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saudaraku, ini juga yang sering kali kita tanyakan. Tuhan, sampai kapan suami saya begini-begini terus? Tuhan, sampai kapan ekonomi saya belum dipulihkan? Tuhan, sampai kapan Tuhan jawab doa saya? Tuhan, sampai kapan sakit penyakit ini harus saya tanggung? Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan? Saudaraku, seringkali pertanyaan-pertanyaan ini terus ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia butuh jawaban. Iya kan? Kita butuh jawaban dalam setiap masalah kehidupan. Ada banyak orang menanyakan, pendeta, kenapa ya saya udah taat, saya udah setia, tapi kenapa ada masalah ini menimpa kehidupan saya, ada dalam masalah kehidupan saya. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di muka bumi ini yang menghampiri kehidupan kita, yang kadangkala kita tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita nggak pernah ngerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Ada kalanya kita mengerti, tapi kalau kita tidak mengerti, kita cuma bilang, Tuhan kasih saya kekuatan. Untuk apa? Untuk menjalani setiap masalah yang harus saya jalani. Terkadang saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang kita tuh nggak perlu jawaban loh. Yang kita perlukan adalah kekuatan untuk menantikan jawaban Tuhan itu dinyatakan. Iya, kita terkadang gak perlu jawaban. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki bukan jawaban. Yang perlu kita miliki terkadang adalah kekuatan untuk kita tetap terus setia menantikan jawaban doa.
Terkadang kita perlu mendapatkan kekuatan untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dianiaya, kita hanya perlu kekuatan untuk menjalani hari hidup kita tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain, dengan tetap hati yang bersyukur. Yang kita perlukan kekuatan, bukan jawaban. Tapi sering kali ini kita bertanya-tanya, Tuhan kapan ya Tuhan jawab doa saya? Tuhan kapan ya Tuhan jawab doa saya? Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 13 ayat pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga tadi kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang keluar dari hati Raja Daud sang pemazmur ini. Tetapi di akhir dari kisahnya, di akhir dari Mazmur 13, di ayat yang ke-6, coba saudara lihat ayat yang ke-6, apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang dikatakan oleh Raja pemazmur ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Lihat saudara, ada kalanya setiap kita tidak lagi mendapatkan jawaban dari apa yang kita tuntut selama ini. Tetapi kita harus memiliki hati yang bersyukur. Itu yang diajarkan oleh pemazmur. Sekalipun saya penuh dengan pertanyaan berapa lama lagi, sampai kapan. Tetapi pada akhirnya kita harus bersyukur akan kasih setia Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyelamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita syukuri, sekalipun doa-doa kita belum dijawab, sekalipun ada banyak hal yang kita tidak mengerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, sekalipun ada begitu banyak pertanyaan yang menimpa hidup kita, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi yang Tuhan mau kita belajar bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, kalau itu adalah saudara yang mungkin selama ini saudara bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan saya harus menanggung masalah ini? Tuhan sampai kapan saya harus menanggung pergumulan ini? Tuhan sampai kapan saya harus menanggung setiap tantangan yang harus saya jalani? Tuhan berapa lama lagi Engkau menjawab doa saya? Tuhan sampai kapan saya harus menanggung sakit penyakit ini? Saudaraku, jika itu adalah dirimu, saya mau ngajak setiap umat Tuhan untuk memperhatikan ayat terakhir dari Mazmur 13 ini. Tetapi aku ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Berarti yang Daud pemazmur ajarkan buat setiap kita, sekalipun kita menantikan jawaban Tuhan, sekalipun kita belum tahu kapan Tuhan jawab doa kita, kapan Tuhan selesaikan masalah pergumulan kita, belajar untuk tetap, Tuhan aku percaya. Terus perkatakan itu setiap hari dalam hidupmu. Tuhan aku percaya Engkau pasti tolong aku. Kapan waktumu, bagaimana caramu, aku tidak tahu. Yang aku tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ketika Dia menjawab doa kita, ketika Dia membukakan jalan bagi kita. Amin saudara. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk menundukkan kepala kita dimanapun kita berada. Saya mau agar setiap kita menyadari, sekalipun dalam batin kita, dalam hati kita, dalam kejiwaan kita ini ada begitu banyak pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab. Tapi kita mau belajar percaya, karena kita tahu kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Disitulah kita akan melihat pertolongan dan anugerah Tuhan ada atas hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat benih firman-Mu. Kami belajar hari ini. Ada kalanya kami menghadapi setiap tantangan masalah. Ada kalanya kami menghadapi setiap pergumulan yang sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa. Kami belum melihat pertolongan Tuhan. Kami belum melihat pintu-pintu dibukakan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar percaya. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Ada kalanya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan itu menghampiri pikiran kami, menghampiri hati kami. Berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Biar rencana-Mu saja yang jadi, bukan rencana kami. Waktu-Mu saja yang dinyatakan, bukan waktu kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan terangi langkah hidup mereka dengan firman-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan, menjamah setiap mereka yang sakit. Bahkan mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan, kekuatan. Bahkan sukacita dari surga mengalir saat yang indah ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.